Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 MIPA dan IPS bersama saya Pak Bay. Oke, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, tidak ada salahnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, kita akan masuk pada ukuran pemusatan data. Yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai nilai rata-rata. Sekarang kita akan lanjutannya yaitu nomor yang kedua adalah modus. Apa itu modus? Saya rasa kalian sudah tahu modus. Ya, modus yaitu nilai atau data yang paling sering muncul. Jadi paling sering muncul, gitu ya. Ya, kalau modus otomatis kalau paling sering muncul, biasanya munculnya lebih dari satu. Oke. Nah, modus sendiri akan ada data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal, kalian hanya akan mengamati berapa kali data-data tertentu muncul lebih dari satu kali, gitu ya. Nah, kalau untuk data berkelompok ada rumusnya tersendiri yaitu MO modus atau TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Apa itu TB? Tepi bawah kelas modus. Apa itu D1? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Apa itu D2? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan I sudah pasti panjang kelas. Nah, di sini ada istilah kelas modus. Apa itu kelas modus? Yang mana yang kelas modus? Nah, yang menjadi kelas modus, inilah yang harus kalian tentukan pertama dulu. Dari mana taunya? Tinggal lihat frekuensi terbesar. Jadi, kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas beberapa contoh soal berikut. Nah, ini contoh soal untuk data tunggal. Tentukan nilai modus dari data berikut. Jadi, kita amati. 4 muncul 1, 2. Muncul 2 kali. 5 muncul 1, 2 kali. 7 muncul 1, 2, 3. 9 muncul 1 kali, 6 muncul 1 kali, 8 muncul 1 kali. Oke, berarti modusnya kita ambil kesimpulan modusnya adalah 7. Karena muncul paling sering 3 kali, gitu ya. Nah, sedangkan untuk nomor B, kita lihat 12 muncul berapa kali? 1, 2, 3. 10 muncul 1 kali, 13 muncul 1, 2, 3. Wah, ada kandidatnya adalah 12 dan 13. 17 munculnya 1 kali, 20 muncul 1 kali, 19 muncul 1 kali, 18 muncul 1 kali, 16 juga muncul 1 kali. Berarti kita ambil kesimpulannya adalah modusnya 12 dan 13 karena sama-sama muncul 3 kali. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang C? 5, 8, 9, 3, 7, 4. 5 muncul 1 kali, 8 muncul 1 kali, 9 muncul 1 kali, 3 muncul 1 kali, 7 muncul 1 kali, 4 muncul 1 kali, 6 muncul 1 kali. Semua muncul 1 kali. Berarti dalam hal ini kita bisa sebut tidak ada modusnya. Oke, ini tidak ada modusnya karena semuanya muncul hanya 1 kali. Bisa dipahami untuk modus data tunggal? Mudah bukan? Oke, kita akan bahas contoh modus data berkelompok. Diperhatikan. Nah, yang pertama kita akan menentukan nilai modus dari data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, tentukan nilai modus dari data berikut. Ini adalah data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum mencari nilai modusnya, kita harus tahu dulu kelas modusnya. Ingat, kelas modus. Kelas modus dari mana? Frekuensi terbesar. Mana frekuensi terbesar? Ya, ini frekuensi terbesar. Berarti ini adalah kelas modus. Gitu ya. Nah, kita buka dulu, kita cari dulu TB-nya, yaitu BB dikurang 0,5. Mana BB?
82 dikurang 0,5 berarti 81,5. Oke. Lalu D1. Nah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti dan kelas sebelumnya berarti 12 dengan 4. Berarti 12 dikurang 4, 8. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti ini. 12 dikurang 10. 2. I-nya adalah panjang kelas. Tinggal dihitung 82, 83, 84, 85, 86. Ada 5. Oke, kita sudah punya semua. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. MO TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. MO-nya TB-nya adalah 81,5. D1-nya adalah 8. 8 tambah 2 kali 5. Maka 81,5. Nah, ini adalah 8 kali 5, 40 per 10. Coret-coret. 81,5 tambah 4, 85,5. Ya, inilah modusnya. Nilai modusnya. Bisa dipahami? Untuk data dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, kita akan lanjutkan bahas contoh soal data berkelompok dari modus. Disimak lagi. Oke. Nah, contoh berikutnya adalah data dalam histogram. Tentukan nilai modus dari data berikut. Sudah siap? Oke. Ingat, yang perlu pertama kita cari adalah kelas modus. Kelas modus dari mana? Frekuensi terbesar. Dalam hal ini berarti kita lihat kotak paling tinggi, yaitu ini. Maka ini adalah kelas modus. Oke. TB-nya tidak lain tidak bukan adalah 85,5. Karena ini histogram. Oke. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ke sini. 13 dikurang 12. 1. Sedangkan D2 yaitu selisih dengan kelas sesudahnya. Berarti ini. 13 dikurang 6. 7. I-nya tinggal hitung. Berarti ini 86 jadinya karena tambah setengah. Ini adalah 90. 86 ke 90 I-nya adalah 5. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Modus TB ditambah D1 per D2 tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Ini adalah otomatis 85,5. D1-nya adalah 1. 1 tambah 7 kali 5. Berapakah ini? 85,5 ditambah 5 per 8. 5 per 8 adalah berapa 5 per 8? 0,625. 85,5 tambah 0,625. Berarti ini adalah 86,125. Oke, inilah nilai modusnya. 86,125 masih ada di sini kan? Oke. Ini modus data berkelompok. Berikutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu median. Siap-siap? Oke, kita akan lanjutkan dengan median. Kita lanjutkan dengan ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu median. Apa itu median? Ya, median adalah nilai tengah. Nilai tengah dari mana? Nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi, kita urutkan datanya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah,
Ada median data tunggal, ada juga median data berkelompok. Kalau median data tunggal, kita menentukannya hanya dengan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita analisa datanya, jumlahnya ganjil atau genap. Nanti baru kita cari tengah-tengahnya. Nah, kalau untuk data berkelompok, ada rumusnya. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang F besar KS dibagi dengan F kecil K dikalikan dengan I. Di sini ada TB, udah pasti tepi bawah kelas median. Setengah N, ini nanti kelasnya. Nah, di sini ada F besar KS, ada FK. F besar KS, ada FK, F kecil K. Saya menggunakan F besar KS untuk menyimbolkan frekuensi kumulatif. Nah, F besar KS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan F kecil, FK, yaitu frekuensi kelas mediannya sendiri. Gitu ya. Saya membedakan F besar dengan F kecil, sedangkan I-nya adalah panjang kelas. Gitu. Nah, di sini juga ada kelas median, berarti nanti kita menentukan kelas mediannya dulu. Bagaimana menentukan kelas mediannya? Nanti kita akan bahas melalui contoh soal. Sekarang yang kita bahas contoh soalnya adalah bagaimana menentukan median data tunggal. Kita lihat contohnya. Oke. Contohnya, tentukan median dari data berikut. 4, 7, 8, 9, 6, 5, 9, 8, 6, 4. Kita coba dulu datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Gitu ya. Ada 10 data. Sekarang kita urutkan mulai dari yang terkecil. Mana terkecil? Kita mulai dari 4. 4, coret, bisa. Lalu 4 lagi. Ada 2 4-nya. Lalu 5. Lalu 6. Ada lagi 6-nya. Ada lagi 6-nya. Lalu 7. Lalu 8. 8-nya ada 2. Lalu 9. 9-nya juga ada 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya ada 10. Ganjil. Genap. N-nya ada 10, genap. Berarti kita akan mencari nilai tengah-tengahnya. Kita hitung datanya 10 bagi 2 adalah 5. Berarti kita hitung dari kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya terletak di tengah-tengah antara 6 dan 7. Gitu ya. Berarti kita punya mediannya adalah 6 tambah 7 bagi 2. 6 tambah 7, 13. Bagi 2, 6,5. Inilah mediannya. Bisa dipahami? Oke, kita ke yang B. Kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil. Berarti dari 9. 9 ada 1, lalu berapa lagi? 12. 12, ada berapa 12? 1. Cuma ada 1, lalu berapa? 13. Lalu 14. Oh, maaf. Ini ada 10 ya. Iya, betul. Berarti 9 dulu. Pertama 9, lalu 10, lalu 12. 12-nya ada 1, iya betul. Lalu 13, 13-nya ada 1. Lalu 14, lalu 15, lalu 17, 17, lalu 18, lalu 18 juga ada 2, lalu 19, lalu ada 20. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 data. Ada 11 data. Nah, berarti datanya ganjil. 11 bagi 2 itu 5,5. Berarti kita bagi 2. Kita bagi 2 ya datanya. 5 dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Lalu dari kanan juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tengahnya mana? Tengahnya adalah
15. Berarti kita punya mediannya adalah 15. Bisa dipahami? Mudah bukan? Ya, yang pasti kalian harus mengurutkan datanya, jangan sampai salah. Lalu kita akan bahas mengenai median data berkelompok, contoh soal median data berkelompok. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Di data ukuran panjang ikan gurame umur 2 bulan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Panjang dalam milimeter dan frekuensi. Oke, ditanya mediannya. Pertama kali kita tentukan adalah kelas median. Bagaimana menentukan kelas median? Maka kita gunakan, menentukan kelas median, kita gunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Dari mana? Kalau kumulatif kurang dari? Atas atau bawah? Dari atas. Berarti kita punya 5. Pertama, 5, 5 tambah 9, 14, 14 tambah 8, 22, 22 tambah 12, 34, 34 tambah 6, 40. Gitu ya. Nah, inilah yang berfungsi sebagai N. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari kelas mediannya. Setelah kita cari frekuensi kumulatif, berarti kelas median. Kelas median adalah setengah N. Di bagian sini nih. Nih, setengah N. Setengah N berarti setengah dikali 40. 20. Oke, 20. Kita lihat. 20 masuk data di kelas mana? Apakah 5 sampai 14 ada 20? Tidak ada. 14 sampai 22 ada 20? Ada ya. Nah, berarti disinilah kelas mediannya. Bisa dipahami maksudnya? Nah, setengah dari 40 adalah 20. 20 adanya antara 14 sampai 22. Itu ya. Berarti di bagian 22 ini adalah kelas mediannya. Oke. Nah, berarti kita punya TB-nya udah otomatis 42 dikurangi setengah. 41,5. Setengah N-nya sudah dapat 20. Lalu FK, F besar, KS, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelas mediannya adalah ini, frekuensi kumulatifnya yang mana? Sebelum kelas, frekuensi kumulatifnya adalah yang 14. Gitu ya. Ini adalah 14. Sedangkan FK-nya, F kecilnya adalah frekuensi kelasnya. Frekuensi kelasnya tidak lain tidak bukan mana? Ya, 8. Bisa dipahami? Nah, sekarang I-nya. I-nya berapa? Kita hitung I-nya. 42, 43, 44, 45, 46, 47. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Berarti 6. Gitu ya? 6. Berarti I-nya ada 6. Oke, kalau sudah kita masukkan ke median, ke rumusnya. TB ditambah setengah N dikurang F besar KS per FK kecil dikalikan dengan I. TB-nya adalah 41,5 ditambah setengah N-nya. 20 dikurang FKS-nya 14 per 8 dikali dengan I-nya 6. 41,5 ditambah 20 dikurang 14 adalah 6. 6 kali 6, 36. Ya, berarti 36 per 8. 36 dibagi 8 berapa? 36 dibagi 8 tidak lain tidak bukan adalah 4,5. Berarti 41,5 ditambah 4,5. Berapa ini? Iya, mediannya adalah 46. Berarti jawabannya yang D. Bisa dipahami? Oke, itu contoh nomor 2. Sekarang kita akan bahas contoh nomor 3. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Oke, kita akan bahas contoh nomor 3.
Nah, contoh nomor 3, median dari data berikut, datanya dalam histogram. Tapi yang diketahuinya adalah titik tengah. Oke. Nah, bagaimana langkahnya? Berarti langkahnya kita ubah ke dalam tabel dulu ya. Tabel ini adalah, katakanlah ini nilai ya. Nilai, berarti kita punya nilai dan frekuensi. Nilai dan frekuensi. Perhatikan, jangan sampai salah menentukan intervalnya. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Oke, kita cari ini dulu boleh satu. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah tepi atas. Boleh kita hitung tepi atasnya adalah 5 tambah 10 bagi 2. 15 bagi 2 adalah berapa? 15 bagi 2, 7,5. Paham? Oke. Tapi kita punya tepi atas. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti secara tidak langsung kita punya batas atasnya adalah 7,5 dikurang 0,5. Berapa? 7. Gitu ya. Nah, berarti sini kita punya 7. Nah, berapakah tepi bawahnya? Tinggal kita hitung. 5 ke 7 berapa? 2. Oke, berarti 5 ke samping kanan juga 2. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, berarti kita punya adalah di sini 3. Karena dari 5 ke 7 adalah 2, berarti kita mundur juga ke sini 2, berarti 3. Bisa dipahami? Oke, berapa frekuensinya kotak pertama? 4. Otomatis di sini adalah 8 sampai berapa? Sampai 12. Frekuensinya berapa? 8. Di sini adalah 13 sampai 17. Oke, frekuensinya berapa? 8 juga. Kelas keempat berarti 18 sampai 22. Frekuensinya berapa keempat? 10. Kelas kelima 23 sampai 27. Ya kan? Berapa kelas kelima? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 12. Lalu 28 sampai 32. Berapa frekuensinya? 6. Kita lanjut ya di sini. Nah, lalu kelas berikutnya adalah 33. 33 sampai 37. Frekuensinya berapa ini? 4. Nah, kelas terakhir berarti kita punya 38 sampai 42. Berapa frekuensinya? 2. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita untuk langkah pertama adalah menentukan kelas median. Kelas median berarti kita cari frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan. Kita mulai dari 4. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 12, 42. 42 tambah 6, 48. 48 tambah 4, 52. 52 tambah 2, 54. Maka kita punya N-nya adalah 54. Setengah dari N, yaitu setengah dari 54, yaitu 27. Maka data yang memuat data ke-27, di manakah itu?
Iya, di antara 20 sampai 30 ya. Berarti kelas mediannya di sini nih. Bisa dipahami sampai sini? Oke, berarti kita punya TB-nya adalah 18 dikurang setengah, 17,5. Lalu F besar KS, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median ini berarti kumulatifnya adalah 20. F kecil, F K-nya. Frekuensi kelasnya berapa itu? 10. I-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 5. Maka kita masukkan ke rumusnya, median langsung ya. TB-nya adalah 17,5. Setengah N-nya adalah kita punya 27. Ini ya. Dikurang F besar KS 20. Per F kecilnya adalah 10. Dikalikan 5. Berarti ini 17,5 ditambah 27 dikurang 20 adalah 7 kali 5, 35. 35 per 10. Berarti kita punya 17,5 ditambah 3,5. Berapakah ini? Berapa? Ya, 21,0. Bisa dipahami? Oke, maka jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan untuk median data berkelompok dan data tunggal? Oke, tidak ada ya. Maka kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.